Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kembali lagi lanjutkan materinya. Tadi sudah diketahui ya. Jadi perbedaannya antara al-wa'ad, al-aqad, dan al-ahad. Jadi al-wa'ad itu adalah janji, pernyataan janji yang dia akan melakukan suatu perbuatan atau tidak perbuatan di masa yang akan datang. Dan ini dilakukan secara sepihak ya. Dan al-mu'awadah itu saling berjanji di mana satu pihak berjanji akan melakukan perbuatan dan pihak lain juga berjanji akan melakukan perbuatan yang setara dengan pihak pertama. Sedangkan akad di mana mengikat, artinya mengikat, mengokohkan perjanjian. Nah, sehingga kalau sudah terjadi akad, maka di sanalah sudah ada hak dan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Akad juga ada dua. Pertama, akad yang dilakukan secara sepihak penyertaannya seperti wakaf, kemudian ju'alah, kafalah juga sama, di mana yang menyatakan pihak hanya salah satu pihak saja. Tapi sudah terjadi akad, ya seperti wakaf kan. Kalau wakaf, wakif atau orang yang berwakaf menyatakan bahwa saya berwakaf tanah ini sebesar ini, maka telah terjadi akad. Ya itu. Kemudian akad juga ada pernyataan kedua belah pihak, ya istima al-iradatain, ya di mana dua pihak bertemu kemudian ada perjanjian sesuai dengan rukun dan syaratnya. Wakaf juga sama, ada rukun dan syaratnya, maka terjadi akad. Ya. Sedangkan al-ahad adalah kewajiban bagi manusia secara keseluruhan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkenaan dengan hak-hak Allah, kewajiban untuk hak-hak Allah maupun kewajiban untuk hak-hak manusia lainnya, ya itu al-ahad. Ya. Jadi nanti kalian sudah bisa membedakan ya al-wa'ad, al-aqad, dan al-ahad. Ya. Nanti ada ininya ya tugasnya pertanyaan dan kuis. Kemudian kita kembali ke al-aqad. Al-aqad itu ada dua. Akad yang termasuk domain sosial itu disebut dengan tabaru. Akad yang termasuk domain bisnis itu al-muawadah. Ya. Dimana atau tabaru itu istilahnya ghair muawadah, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan menolong atau membantu pihak lain serta mengharap pahala dari Allah. Akad ini bersifat sosial ya, jadi niatnya untuk membantu orang lain dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau lillahi taala. Ya itu tabarru ya. Catat ya tadi ya. Ini di sini nggak ada. Kemudian al-muawadah. Al-muawadah itu adalah akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan ya. Kalau muawadah ini tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Kalau tabaru di sini untuk menolong orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah. Masing-masing akad tersebut dilihat dari segi perpindahan kepemilikan akadnya ada dua. Ya, jadi masing-masing akad baik tabaru maupun muawadah dari segi perpindahan barang atau disebut dengan mauqud alaihi. Mauqud alaihi kepemilikan perpindahan barang itu ada dua. Pertama ada sebut intikal al-milkiyah. Adanya perpindahan mauqud alaih kepada pihak yang lain. Dari pihak satu kepada pihak yang lain. Jadi kepemilikannya berpindah. Ini seperti hibah. Kalau dalam tabaru itu hibah. Wakaf juga kepindahan ini kepemilikan. Kemudian jual beli. Ya, ada perpindahan kepemilikan. Kemudian yang kedua adalah ghair intikal al-milkiyah. Di mana mauqud alaihnya atau kepemilikan mauqud alaih atau objek barangnya itu tidak berpindah. Tidak berpindah. Kalau ini objek barangnya atau mauqud alaihnya itu berpindah kepemilikannya ya. Nah, contohnya adalah akad qard, tidak berpindah. Kemudian sewa ijarah juga tidak berpindah kepemilikannya. Akad qard dan akad al-ariyah di sini contoh. Apa itu qard? Qard itu adalah meminjamkan objeknya adalah uang.
meminjamkan uang. Ya, manfaatnya berubah, tapi kepemilikannya tetap harus dimiliki pihak pertama yang meminjamkan. Kalau akad itu objeknya uang, kalau al-ariyah objek peminjamannya itu barang. Jadi kita minjemin barang, motor misalkan, itu al-ariyah akadnya itu, maka motor itu masih punya pihak yang pertama yang meminjamkan. Tidak terjadi perpindahan barang ya. Jadi qard dan ariyah bedanya itu ya. Kalau qard pinjam meminjam uang, kalau al-ariyah pinjam meminjam barang, ya apapun barangnya. Mobil, motor, buku gitu ya, dan sebagainya. Pada prinsipnya, akad adalah istima al-iradatain atau sepakat para pihak. Tetapi terdapat pengecualian. Yang tadi saya sebutkan ya, ada akad tabarru termasuk akad meskipun tidak terjadi kesepakatan para pihak. Jadi kesepakatannya hanya salah satu pihak saja. Akadnya tabarru, contohnya sepihak seperti mulzim ya, sifatnya mulzim atau mengikat seperti jualah, wakaf, ibra, wasiat, al-yamin, sumpah, dan kafalah penjaminan ya. Kalau ibro itu adalah pelepasan hak ya, ibro itu pelepasan hak. Kita melepaskan hak kita, ya, pelepasan hak. Wasiat juga sama ya. Jadi ini akad-akad ini tidak harus ada kesepakatan dua belah pihak. Ini hanya kesepakatan satu pihak saja. Sudah mulzim, mengikat ya. Itu disebut dengan akad. Kemudian al-wa'ad dan hukum positif di Indonesia. Jadi kalau positif di Indonesia, al-wa'ad itu seperti kita membuat MOU antar organisasi ya. Jadi adanya pernyataan janji antara kedua belah pihak, kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan akad sebadan dengan perjanjian, di mana pihak satu dengan pihak lainnya bersepakat dan pihak satu dapat menggugat pihak lain bila terjadi manifestasi. Tapi kalau al-wa'ad tidak bisa saling menggugat ya. Tapi al-wa'ad itu dalam nanti ada itunya dalam kaidah fikih itu adalah dihubungkannya dengan kepada Allah. Jadi secara akhlak kalau kita sudah berjanji maka itu hutangnya kepada Allah, dicatat oleh Allah. Tapi kalau secara hukum positif tidak ada. Tidak terjadi akan saling menggugat. Tapi kalau di dalam secara akhlak, secara tauhid itu ada dicatat, maka harus ditunaikan. Itu akhlaknya ya. Nah, nanti kita akan bahas. Janji dalam fatwa DSN. Nah, bagaimana beberapa transaksi-transaksi ya di dalam ada unsur al-mu'ad dan muawadah. Muawadah. Pertama, murabahah. Nah, ini tugas baca semua ya. Ini dalam fatwa DSN nomor 4 ya. Murabahah itu adalah di mana di dalam unsur janjinya ada di dalam ketika nasabah mengajukan permohonan dan janji untuk membeli suatu barang atau aset kepada bank. Jadi janjinya membeli aset kepada bank ya, itu salah satu unsur wa'ad di dalam murabahah. Kemudian jika bank menerima permohonan tersebut, maka ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Jadi bank membeli barang yang dimohonkan oleh nasabah ke pedagangnya. Ya. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya. Karena kenapa? Karena di awal sudah berjanji. Jadi nasabah berjanji akan membeli aset yang dibeli oleh bank syariah tadi ya, yang tadi permohonannya. Karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli, maka terjadilah akad. Gitu ya. Jadi awalnya ada terjadi awal janji. Janji adalah pertama si nasabah berjanji membeli barang aset yang dibeli oleh bank syariah dari pedagang. Nah, itu ya. Itu ada perjanjian murabahah di sana, janjinya. Kemudian dalam jual beli murabahah ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, gitu ya. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, jadi kalau ternyata, ini kan baru janji ya,
bank si nasabah itu menolak membeli barang tersebut, maka biaya nyata bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jadi perjanjiannya uang muka yang sudah dibayarkan itu menjadi milik bank, gitu ya. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Jika uang muka memakai kontrak sebagai alternatif dari uang tersebut, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harganya. Ya, itu ya. Jadi dari murabahah, ya murabahah itu di mana ada unsur wa'adnya, yaitu nasabah berjanji akan membeli barang yang dibeli oleh bank. Kemudian apa? Salam. Kita bahas salam dan istisna. Nah, perbedaan salam dan istisna adalah persamaannya adalah salam dan istisna adalah pesanan. Jual beli pesanan. Di mana salam perbedaannya, kalau salam di mana pesanan barangnya sudah ada. Kalau istisna, pesanannya belum ada, belum harus dibikin dulu. Salam barangnya sudah ada, tinggal dikirim. Kalau istisna itu barangnya, pesanannya harus dibikin dulu. Itu perbedaannya ya. Oke, apa unsur wa'ad di dalam salam dan istisna? Di dalam Fatwa DSN nomor 5 ya, kita bahasnya. Ini tugas baca juga ya. Pertama, di dalam akad salam. Nah, di dalam akad salam, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, ya, dalam janjinya ya. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang ketiga harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai utang. Ya, ciri-ciri barangnya harus jelas dan pesanan itu sebagai utang, ya barangnya. Karena uangnya harus penyerahannya dilakukan kemudian, barangnya dilakukan kemudian waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Ini seperti barang online lah ini ya. Jadi kalau kita salam itu online ya, tapi kalau di perbankan bisa ya kita kalau salam itu bisa dengan pertanian ya. Jadi para petani itu berjanji akan memberikan hasil panennya ke bank. Jadi bank akan membeli hasil panennya. Jadi gitu ya. Jadi bank membayar hasil panen, memesan hasil panen dari petani. Kemudian meskipun panennya belum ya, misalkan panennya sebulan lagi, kemudian bank si petani itu menawarkan ke bank ya, nanti 1 bulan lagi akan dikirim misalkan 2 kintal ya, 2 kintal beras misalkan, maka 2 kintal beras itu akan dikirim 1 bulan lagi ke bank misalkan. Nanti bank akan menjualnya ini sebenarnya cocok untuk yang petani ya, pertanian ya. Karena kan petani itu kan dia mendapatkan uangnya sesuai setelah panen ya. Nah, ini salah satu solusi ya, salam itu akan salah satu solusi bagaimana petani bisa mendapatkan uang tiap bulan. Ya, misalkan dia panen padi itu 3 bulan, maka setiap bulannya dia mengajukan pesanan ke bank. Ini, "Bang, mau dong pesan pesan apa namanya, hasil panennya. Nanti 3 bulan lagi misalkan akan dikirim barangnya." Begitu ya. Untuk contoh beberapa produk salam, meskipun jarang dipraktekkan ya. Kemudian yang kedua istisna. Istisna adalah apa? Wa'ad di dalam istisna. Pertama, dalam hal pesanan, dalam istisna, pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi pesanan itu mengerjakan proyeknya atau artinya sesuai dengan pesanan yang diminta oleh nasabah gitu ya. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang disebutkan berlaku dalam istisna ya tadi. Kemudian jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah. Jadi kalau misalkan pesanannya nggak jadi, kemudian pesanannya itu tidak sesuai dengan harapan, maka bisa penyelesaian sengketanya bisa di badan arbitrasi syariah. Ini contohnya misalkan
untuk jual beli rumah, inden. Jadi misalkan saya mau beli rumah yang belum jadi. Saya memesan ke developer, kemudian saya mengajukan ke bank. Maka konsepnya adalah istisna. Ini pakai istisna ya. Jadi saya mengajukan, saya pengennya rumahnya seperti ini, desainnya seperti ini, kemudian yang mengerjakannya developer, dan nanti pesanan itu kita ajukan ke bank. Bank membayar ke developer, nanti kita menempatinya setelah itu jadi beres ya. Tapi kita membayarnya bisa tiap bulan ya, membayar uangnya bisa dicicil gitu ya. Ini istisna ya. Fatwa yang berkaitan dengan IMBT yang keempat. Jadi ini juga di dalam IMBT terdapat unsur-unsur awad. Ya, pertama, pihak yang dilakukan akad IMBT harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Jadi ini sewa menyewa yang dimana hak milik bendanya itu menjadi kepemilikan si penyewa pada waktu yang telah ditentukan. IMBT ijarah mumtahyabi tamlik ya. Jadi pihak yang melakukan akad IMBT itu pertama akadnya itu ijarah dulu, sewa menyewa dulu. Kemudian digabungkan dengan akad hibah ya, di mana akad kepemilikan barang itu dihibahkan dari yang menyewakan kepada yang menyewa. Ya, jadi ada dua akad di sini, ada penggabungan akad muawadah bisnis sewa menyewanya, kemudian digabungkan dengan akad tabaru hibah ya gitu ya. Janjinya apa? Di sini ada janji pemindahan kepemilikan dari penyewa yang menyewakan ya. Yang menyewakan siapa? Bank ya. Bank yang menyewakan ke nasabah. Jadi bank yang sebagai menyewakan barangnya kepada nasabah yang IMBT ini berjanji akan melakukan hibah di akhir masa sewa. Jadi si barangnya itu menjadi pindah kepemilikan. Itu ya ada al-wa'd di sana. Kemudian line facility. Fatwa tentang line facility. Atau atas lihat. Line facility itu ada atas lihat. Apa hubungannya al-wa'd dengan line facility? Line facility adalah, ya ini tolong dicatat ya. Line facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Jadi adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh bank syariah dalam pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu. Itu line facility ya. Wa'adnya adalah kesepakatan antara atau janjinya kesepakatan antara bank kepada nasabah untuk melaksanakan sesuai yang dituangkan ke dalam dokumen MOU. Nah, akadnya adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari line facility. Apa line facility? Line facility boleh dilakukan berdasarkan wa'ad. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut bisa berbentuk murabahah, istisna, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Kemudian penetapan margin dan line facility ini dengan nisbah bagi hasil atau fee yang diminta oleh lembaga keuangan syariah ya. Itu. Jadi line facility itu adalah di mana pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu. Itu jadi unsur-unsur wa'adnya tadi sudah saya sampaikan. Tolong ditulis ya. Ini tugas baca juga. Kemudian yang kelima ya itu jualah. Jualah itu adalah reward, imbalan ya. Janji atau komitmen. Nah, jualah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan. Ya, jelas ya, jualah itu adalah awad. Dia berjanji untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil atau natijah yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Jadi jualah itu adalah imbalan. Ini termasuk ke dalam konsep tabaru ya. Jadi sepihak saja, tidak kedua belah pihak. Jadi hanya pernyataan sepihak. Pihak ja'il atau orang yang
berjanji akan memberikan imbalan, harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan. Objek jualah itu atau mahal al-aqad atau ma'jul bih harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat. Hasil pekerjaan atau natijahnya sebagai yang dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak. Imbalan jualah atau reward atau iwad atau jul harus ditentukan besarannya oleh jail. Nah, jail itu orang yang akan berjualah atau memberikan imbalan dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka. Jadi di muka itu harus ada, ini syaratnya sebelum adanya objek jualah ditentukan dulu, tidak boleh ya. Nanti jualah itu sudah ada objeknya, baru sudah ada nih pekerjaan kamu kalau ngerjain suatu ini, kemudian pekerjaannya ada target, maka ada imbalan di sana gitu boleh ya. Tapi kalau sebelumnya belum ditentukan dulu objeknya, kamu sudah berjanji, itu tidak sah ya. Kemudian ketentuan lainnya adalah di sini imbalan atau jualah hanya berhak diterima oleh pihak makjul. Makjul lah apabila hasil dari pekerjaannya sudah terpenuhi. Kemudian pihak jail harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan jika pihak makjul lah menyelesaikan memenuhi prestasi ya. Seperti misalkan jual itu seperti saya lah, kayak tugas baca. Nah, kalau tugas bacanya segini saya dapat poin lah gitulah ya, itu konsep jual lah gitu ya. Kemudian yang terakhir ada MMQ atau musyarakah mutanakisah. Apa akad ini adalah tadi sudah disyaratkan di awal ya. Pihak satu berjanji akan membeli hissah. Bank berjanji akan menjual hissah atau saham kepada nasabah secara berjangka, bertahap. Kemudian nasabah juga berjanji akan membeli hissah atau saham kepada bank syariah secara bertahap juga. Oke, itu ya. Kalau penjelasannya kurang jelas, tolong bertanya. Oke, gitu aja. Ini part 2, nanti ada part 3 juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.